Ya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih. Shalom, saudara-saudara semua yang ada di Jambi. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali walaupun via Zoom, tapi saya percaya kita walaupun berjauhan tapi kita dekat di hadapan Tuhan. Amin. Ada hadirat Tuhan yang senantiasa menyatukan hidup kita. Amin. Ya, hari ini kita akan berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat setiap kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Haleluya. Hari ini perikop ini berbicara mengenai kenaikan Tuhan Yesus dan janji ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam Yohanes dikatakan dia akan menyediakan, dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, penghibur, yaitu Roh Kudus sendiri. Tapi sebelum kita masuk kepada janji itu, saudara, saya mau bahas mengenai ayat yang ke-6 yang kita baca tadi. Ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, maka bertanyalah ke mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah pertanyaan, mungkin pertanyaan mewakili hidup kita, saudara. Mungkin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mewakili pertanyaan besar dalam hidup kita. Murid-murid berkata seperti ini, maukah engkau memulihkan Israel pada masa ini? Bayangan bangsa Israel mungkin hari-hari ini sama dengan bayangan kita. Apa yang dipikirkan oleh murid-murid Tuhan hari ini mungkin sama seperti kita. Yesus datang mendirikan kerajaan di bumi dan dia berkuasa. Kalau dulu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi dan mereka rindu bahwa bangsa Romawi itu pergi dari bangsa Israel dan mereka menjadi umat yang merdeka. Ini bayangan mereka, saudara. Ini bayangan murid-murid dan bahkan bayangan bangsa Israel, bangsa Yahudi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus. Mindset mereka adalah ketika Yesus datang, Mesias datang, Mesias akan menjadi raja atas hidup mereka. Tapi ternyata sampai Yesus mati dan bahkan Yesus bangkit dan sampai pada saatnya dia kembali ke Bapa, Yesus tidak menjadi raja secara fisik atas hidup mereka. Dan mungkin hari-hari ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita, Tuhan, kok sepertinya Engkau nggak memulihkan aku pada masa ini? Aku sudah terima Yesus, aku sudah bertobat, aku sudah mengaku percaya kepada Engkau, aku sudah menjalankan apa yang menjadi rencanamu. Tetapi kenapa hidupku belum dipulihkan pada masa ini? Saya mau katakan saudara, hari ini ayat yang ke-7 menjadi jawabannya. Menjadi jawaban yang sangat jelas buat setiap kita. Hari-hari ini yang penuh pertanyaan, Tuhan, kenapa sepertinya Engkau meninggalkan aku, Engkau membiarkan aku. Ayat yang ke-7, di dalam Kisah Para Rasul 1 dikatakan seperti ini. Jawabnya, jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan ayat ini, saudara. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Kalau boleh saya pinjam terjemahan yang lain dalam terjemahan The Message Bible. Kata, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Artinya, it is not
your business. Artinya apa? Itu bukan urusanmu. Hari ini mengenai Tuhan memulihkan bangsa Israel, itu bukan urusanmu. Ini menjadi urusannya Bapak sendiri dan waktunya sudah menjadi waktunya Bapak sendiri. Haleluya. Jadi hari ini kalau kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan Engkau memulihkan aku? Kapan Engkau Tuhan menjadi raja secara fisik atas hidupku? Tuhan Yesus katakan apa? It is not your business. Itu bukan urusanmu. Tetapi biarlah itu menjadi urusan Bapa. Haleluya. Artinya apa? Yang menjadi urusan Bapak jangan kita urusi. Hari ini kadang-kadang kita mengurusi hal-hal yang seharusnya kita nggak urusi, saudara. Hari ini kita mengkhawatirkan hal-hal yang seharusnya kita nggak mengkhawatirkan. Yang menjadi bagian Tuhan, biarlah Tuhan melakukan. Karena apa? Di ayat yang ketujuh dikatakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya. Hari ini kita harus mau tunduk kepada waktunya Tuhan. Haleluya, karena waktu Tuhannya lah ya waktu yang terbaik atas hidup kita, bukan waktu kita. Amin. Terus Pak, hari ini yang harus kita kerjakan apa? Kalau kami nggak menantikan pemulihan, kalau kami nggak mengurusi pemulihan, yang kami urusi itu apa? Yang harus kita urusi adalah ayat yang ke-8. Amin. Ayat yang ke-8 berbicara apa? Ayat yang ke-8 dengan jelas Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini yang menjadi urusan kita. Urusan kita berarti apa? Kita menjadi saksinya Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan untuk memuridkan Tuhan. Karena itulah yang diamanatkan Tuhan. Haleluya. Itu yang diamanatkan Tuhan. Jadi urusan kita bukan soal pemulihan bangsa Israel atau pemulihan kita secara fisik. Tapi urusan kita adalah bagaimana kita menjadi saksi. Tentunya untuk menjadi saksi kita harus terima kuasa tadi. Kita harus menerima Roh Kudus lagi. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Kita baca satu ayat saudara. Di dalam Matius 28. Di dalam Matius 28. Matius 28. Ayat yang ke-29, ayat yang ke-19. Ini amanat agung. Matius 28 ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi yang menjadi urusan kita hari ini adalah bagaimana kita bisa memuridkan orang, kita menjadi saksi, dan kita membawa orang untuk menjadi murid Kristus. Haleluya. Ini harusnya yang menjadi fokus kita. Jadi fokus kita bukannya soal pemulihan fisik kita, bukan soal bagaimana Tuhan terus berada dalam hidup kita. Tapi hari ini yang menjadi fokus kita adalah bagaimana hidup kita menjadi hidup yang menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini menjadi saksinya Tuhan itu menjadi saksi yang bagaimana, saudara? Menjadi saksi Tuhan itu bagaimana? Pak, saya masih bingung untuk saya menjadi saksi. Saya masih bingung bagaimana saya harus menyaksikan hidup Tuhan. Hari-hari ini kalau hidup kita nggak bisa mengalami Tuhan, hidup kita nggak bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, dan kita nggak dimuridkan Tuhan terlebih dahulu, kita nggak bisa menjadi saksinya Tuhan. Saya mau bagi ada 4 hal hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi saksinya Tuhan, supaya kita bisa memuridkan banyak orang untuk kita bawa kepada Tuhan Yesus. Dan ini amanat agung yang luar biasa. Yang pertama, saudara. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Yang pertama, yang seperti saya katakan tadi, yang pertama kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya kita nggak bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita nggak dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap orang yang tidak diberikan kuasa dan diberikan Roh Kudus atasnya nggak bisa bersaksi. Haleluya. Petrus dia nggak bisa bersaksi di Serambi Salomo. Dia nggak bisa punya kekuatan kuasa yang dahsyat dan 3.000 orang bisa percaya kalau dia tidak dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Kita perlu hari-hari ini perlu kuasa Roh Kudus. Karena apa? Dengan kuasa Roh Kudus itu kita akan bisa menjadi saksinya Tuhan. Karena apa? Ketika Roh Kudus diam dalam hidup kita, maka kita akan menyaksikan apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Haleluya. Hari ini mari kita
berkata seperti Petrus. Kalau tadinya Petrus, dia menyangkal Tuhan 3 kali pada saat Tuhan Yesus disalib. Tapi dia katakan, dia mau bertobat. Dan ketika dia diserambi Salomo, ketika dijamah Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus tercurah. Dia balas kegagalannya. Yang ketika dia tadinya menjadi orang yang mendukakan Tuhan, yang menyangkal Tuhan 3 kali. Maka diserambi Salomo, dia mempertobatkan 3.000 orang. Haleluya. Ada 1.000 kali lipat dia balas dengan mempertobatkan 3.000 orang. Hari ini dengan kuasa Roh Kudus kita bisa memuridkan banyak orang. Dengan kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan. Haleluya. Ini yang pertama. Jadi hari ini yuk dengan meminta kepada Tuhan dengan tekun. Tuhan, aku mau Roh Kudus-Mu menaungi setiap hidupku. Aku mau Roh Kudus-Mu menguasai hidupku. Aku nggak mau hidupku dikuasai oleh kedaginganku. Aku nggak mau hidupku dikuasai oleh hawa nafsuku. Tapi hari ini aku rindu Roh Kudus yang akan menjamah hidupku, yang akan menuntun hidupku dan hidupku menjadi saksinya Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menjadi saksi, saudara? Kata saksi dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini, dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata martus, saudara. Kata saksi ini ditulis dengan kata martus, yang artinya adalah witness, dan yang kedua adalah artinya adalah martir. Dan yang ketiga artinya adalah record. Nanti saya jelaskan satu persatu. Artinya apa? Yang pertama artinya adalah witness, artinya saksi itu sendiri. Kata martus itu artinya saksi. Saksi itu apa? Kalau saya buka di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saksi itu adalah orang yang melihat dan mengalami langsung suatu peristiwa. Itu yang namanya saksi. Jadi yang kedua hari ini, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan? Kalau yang pertama tadi kita harus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Yang kedua kita harus alami Tuhan. Kita harus menyaksikan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Pak, bagaimana saya harus mengalami Tuhan? Relakan hidup kita dibentuk. Kita menerima apa yang baik ataupun yang buruk terjadi di hadapan Tuhan. Kita terima dengan sukarela, dengan tetap bersyukur berserah kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami Tuhan secara dahsyat. Haleluya. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan? Ketika kita merelakan bahkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, kita mau keluar sebagai pemenang. Seperti Ayub, saudara. Ketika Ayub diuji Tuhan dengan penderitaan yang maha dahsyat dan luar biasa. Tetapi endingnya, di Ayub 42, Ayub berkata apa? Kalau dulu dari kata orang aku mengenal Tuhan, tapi hari ini mataku sendiri menyaksikannya. Dia menjadi saksi, bukan hanya saksi dari kata orang, tapi hidupnya menjadi saksi. Hidupnya benar-benar mengalami Tuhan dan menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik dan bagaimana Tuhan itu dahsyat walaupun di tengah penderitaan. Haleluya. Hari ini yang kedua, saudara, yuk kita belajar untuk mengalami Tuhan. Kita mengalami Tuhan dan kita mau menyaksikan bagaimana kedahsyatan dan kehebatan Tuhan dalam setiap hidup kita. Dengan cara apa? Kita tetap terima apapun yang terjadi hari ini. Kita mau terima. Terima kasih. Aku bersyukur kalau hari ini kau izinkan sesuatu yang terjadi dalam hidupku. Walaupun dalam pemandangan mataku Tuhan sepertinya ini perkara yang gak baik. Tapi aku percaya aku bisa tampil sebagai pemenang. Haleluya. Ini yang kedua, saudara. Kita harus alami dan menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan kita bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus menjadi martir. Kita harus menjadi martirnya Tuhan. Kata martir itu apa, saudara? Martir ini adalah orang yang rela menderita dan bahkan mati untuk kebenaran. Bahasa lainnya, saudara, kita pakai kata syahid, saudara. Syahada, syahuda. Tapi kita pakai kata martir.
Artinya adalah orang yang rela menerima penderitaan, bahkan mengalami kematian untuk sebuah kebenaran. Hari ini bagaimana kita bisa menjadi orang yang bersaksi di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi saksinya Tuhan hari ini? Kalau kita sudah membela mati-matian kebenaran yang kita alami dan kita nikmati dari Tuhan. Haleluya. Hari ini kita bisa menjadi saksi. Kalau kita sudah benar-benar hidup kita mau merelakan hidup kita. Menderita untuk menjadi saksi itu. Rela menderita ketika kita mau memegang kebenaran itu. Tapi hari ini kita akan nggak akan menjadi saksinya Tuhan. Kalau hidup kita masih menjadi pribadi yang nggak mau merelakan hidup kita untuk menderita bagi Tuhan. Tapi hari ini kalau kita mau relakan Tuhan, aku rela menderita seperti rasul-rasul. Ketika dia mendapatkan kuasa Roh Kudus. Dan ketika dia sudah mengalami yang namanya melihat dan mengetahui, bahkan merasakan mengalami Yesus sendiri. Tapi yang ketiga, mereka nggak cukup. Mereka harus rela mengorbankan hidupnya. Mereka rela mengorbankan harta bendanya untuk mereka mengalami Tuhan dan bahkan menjadi saksi Tuhan. Jadi hari ini saudara, ketika kita mau menjadi saksi, sudah relakah kita untuk menderita di hadapan Tuhan? Sudah relakah kita untuk mati demi kebenaran? Kita membela mati-matian kebenaran itu. Atau justru kita nggak pegang kebenaran itu. Atau justru kita nggak menghidupi kebenaran itu. Saya percaya Petrus ketika dia diserambi Salomo, dia nggak takut saudara. Padahal tadinya dia takut ketika dia ditanya oleh seorang anak kecil pada saat penyaliban Tuhan Yesus. Dia takut, bukan aku bukan murid Yesus. Tapi saudara lihat, ketika Petrus diserambi Salomo, ketika dia sudah alami kuasa Tuhan, ketika dia sudah mengalami Tuhan, dia mau menjadi martir Tuhan. Dia nggak takut hari itu di penjara. Dia memberitakan kebenaran Tuhan. Dia membela kebenaran. Dan dia merelakan hidupnya menderita. Walaupun harus merelakan hidupnya mati. Untuk menjadi saksi Tuhan. Haleluya. Hari ini menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa saudara. Ketika kita menjadi martirnya Tuhan. Karena apa? Martir Tuhan akan menjadi orang yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Akan menjadi orang yang begitu berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin dunia melihat, itu orang mati di hadapan Tuhan. Lihatlah rasul-rasul. Dipenggal kepalanya, digoreng, ada yang disalib terbalik. Mana menjadi orang yang berharga. Tapi di hadapan Tuhan itu berharga, saudara. Kalau kita melihat bagaimana kisah dari Stefanus ketika dia dirajam batu sampai mati. Dia melihat ke atas dan dia melihat ada tahta Tuhan di situ berdiri. Dan dia melihat anak domba berdiri dan menyambut Saulus. Dan menyambut Stefanus, saudara. Dia melihat ada perkenanan Tuhan yang luar biasa. Dia melihat bahwa Tuhan berkenan buat setiap orang yang rela mempertahankan kebenaran dalam hidupnya. Haleluya. Tuhan Yesus sangat senang ketika kita menjadi saksinya Tuhan. Walaupun nyawa taruhannya. Amin. Tangan Tuhan terbuka. Tangan Tuhan menyambut setiap orang-orang yang mau menderita bagi Tuhan. Ini yang ketiga, saudara. Kalau kita mau menjadi saksi, kita harus merelakan hidup kita menderita dan bahkan mati demi kebenaran. Yang keempat, saudara, yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Kata saksi tadi bisa berarti witness atau saksi sendiri, dan yang kedua martir, dan yang ketiga adalah record atau catatan, saudara, atau surat. Artinya kalau kita mau menjadi saksi, kita harus menjadi surat yang bisa dibaca oleh setiap orang. Kita menjadi surat yang terbuka, yang bisa dinikmati oleh orang. Bisa dilihat dan dibaca dan diikuti oleh orang. Kalau kita menjadi saksi, maka kita menjadi surat yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh orang setiap saat, saudara. Kita baca ayatnya, saudara. Dalam 2 Korintus 3. Dalam 2 Korintus 3, ayat yang kedua. Rasul Paulus berkata demikian. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami.
dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Haleluya. Hari ini kalau kita menjadi catatan atau tulisan yang tidak bisa dibaca atau dimengerti oleh orang, kita nggak bisa menjadi saksi, saudara. Hidup kita harus dimengerti oleh banyak orang. Artinya apa? Hari-hari ini kalau hidup kita menjadi hidup yang tidak bisa dimengerti oleh orang dan bahkan orang nggak mengerti dengan jalan hidup kita, itu bagaimana sih? Katanya orang Kristen, tapi kok hidupnya seperti itu? Itu bagaimana sih? Katanya orang Kristen, tapi kok dagang, kok suka mencuri takaran. Itu bagaimana sih katanya orang Kristen, tapi kenapa di pekerjaan kok mencuri, korupsi, segala macam. Itu bagaimana sih katanya itu orang Kristen pejabat, tapi kok main nepotisme. Haleluya. Orang bingung sementara dengan hidup kita. Dan saudara tahu kalau orang bingung dengan hidup kita yang katanya Kristen, kita belum menjadi saksinya Tuhan. Haleluya. Tapi hari ini, kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, kita harus menjadi surat terbuka yang bisa dibaca dan bisa dimengerti oleh orang. Ketika orang membaca hidup kita, oh ternyata menjadi orang Kristen itu seperti ini. Menjadi pengikut Tuhan itu seperti ini. Haleluya. Mari kita sediakan hidup kita menjadi surat yang terbuka, yang bisa dinikmati oleh orang. Dan jangan coret-coret hidup kita dengan perkara-perkara yang buruk. Dan jangan sia-siakan hari ini hidup kita menjadi surat Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menulis hidupnya menulis kisahnya dalam hidup kita. Dia menulis perkataannya, dia menulis firman-Nya sendiri dalam hidup kita. Sehingga firman-Nya yang nampak dalam hidup kita. Haleluya. Kalau hari ini yang nampak bukan hidup kita, saudara. Kalau hari ini yang nampak dalam hidup kita bukan Kristus, maka kita belum menjadi surat yang terbuka. Kita belum menjadi surat Kristus yang terbuka. Tetapi kita masih menjadi hidup kita. Kita nggak menampakkan kemuliaan Tuhan. Tapi hari ini, kalau kita merelakan hidup kita, ditulis oleh firman itu sendiri dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang akan menjadi saksinya Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang akan menjadi surat pujian yang terbuka. Haleluya. Jadi hari ini pesan firman Tuhan dalam kenaikan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan berpesan buat setiap kita supaya kita menjadi saksinya Tuhan, supaya kita memuridkan banyak orang. Bagaimana Pak kita menjadi saksi? Yang pertama, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang mengalami dan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja secara ajaib. Yang ketiga, kita harus menjadi martirnya Tuhan, rela untuk menderita dan bahkan mati untuk kebenaran. Dan yang terakhir, kita mau menjadi surat Kristus yang terbuka. Haleluya. Mari hari ini untuk memperlengkapi kebenaran firman Tuhan, kita persiapkan tubuh dan darah Yesus. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan mari kita persiapkan hidup kita dan mari kita berdoa di hadapan Tuhan.